Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini judulnya Maju Kena, Mundur Kena. Dengan bahasa yang dapat dimengerti, mentok atau jalan buntu. Artinya tidak ada jalan lagi. Makanya maju kena, mundur kena. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal ini sesudah mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan atas kehendak Tuhan, mereka mengalami situasi yang mentok atau jalan buntu. Sebab kalau mereka mau maju, mereka akan berjumpa dengan laut. Dan kalau mereka mundur, maka mereka berjumpa dengan pasukan Mesir yang sedang mengejar-ngejar mereka. Dan kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Puji Tuhan. Lalu pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Dan jika kita lanjut dan baca pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, maka kita akan melihat bagaimana orang yang berjalan dipimpin langsung oleh tangan Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-12. "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut." Kita garis bawahi, janganlah takut. "Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Adapun perlu kita ketahui bahwa perjalanan bangsa Israel sangat jelas sekali destinasinya. Ke tempat tanah perjanjian Tuhan. Ke tanah yang penuh dengan berkat. Dan yang jadi tour guide-nya adalah Tuhan sendiri. Tetapi persoalannya, mereka ini diperhadapkan dengan jalan buntu. Jalan yang mentok. Tidak ada jalan. Di depan mereka laut. Dan di belakang mereka tentara Mesir yang mengejar-mengejar mereka. Dan puji Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan yang ganti berperang, sehingga orang Israel melihat kemenangan atas bangsa Mesir. Jadi untuk bangsa Israel ternyata jalan buntu yang sesungguhnya adalah tempat yang strategis yang Tuhan siapkan. Pertanyaannya, kenapa tempat yang strategis? Karena di tempat itulah rancangan Tuhan digenapi. Artinya begini, tanpa jalan buntu, musuh mereka selalu ada. Dan melalui jalan buntu ini, bangsa Israel pun melihat mujizat yang terbesar di dalam hidup mereka. Di mana bangsa Israel yang kuat itu, musuh mereka yang terbesar dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan peperangan rohani, dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Akan tetapi, jika Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam setiap perjalanan
kehidupan kita. Mazmur 23 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, garis bawahi jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi orang-orang yang takut dengan tantangan, takut dengan tantangan persoalan yang Tuhan izinkan, tidak mungkin akan melihat kemenangan. Takut hadapi peperangan rohani, tidak akan melihat bagaimana Allah kita itu akan ganti berperang dalam setiap peperangan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.